Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili dari kelas Komputer A. Di sini akan menjelaskan materi tentang teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan dalam proses mendidik, yaitu mempengaruhi peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dalam lingkungannya dengan cara memberikan pelatihan, pembimbingan, maupun pengajaran kepada peserta didik dengan harapan peserta didik mampu menimbulkan perubahan dalam dirinya. Jadi, pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam proses pendidikan, belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses perubahan pola pikir manusia yang awalnya dari tidak tahu menjadi tahu. Teori kognitif. Pada hakikatnya, teori belajar kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Teori ini melibatkan proses berpikir secara kompleks dan mementingkan proses belajar. Pengertian belajar menurut teori kognitif yaitu suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia yang diakibatkan oleh proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Setiap teori belajar tidak akan pernah sempurna. Demikian dengan teori belajar kognitif. Di samping terdapat kelebihan pula kelemahannya. Berikut kelebihan maupun kelemahan teori kognitif. Kelebihan teori belajar kognitif yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dalam teori ini, siswa dituntut lebih kreatif karena mereka tidak hanya menerima dan merespon rangsangan, tetapi juga memproses informasi yang diperoleh dan berpikir untuk dapat melakukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuannya. Dan yang membuat siswa mandiri contohnya pada saat mengerjakan soal. Siswa dapat mengerjakan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Karena pada saat belajar, siswa menggunakan pikirannya untuk mengasah ingatannya. Membantu siswa memahami bahan belajar lebih mudah. Siswa sebagai peserta didik merupakan peserta aktif dalam proses pembelajaran yang berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya, serta menekankan pada pola pikir peserta didik sehingga bahan ajar yang ada mudah untuk dipahami. Membantu siswa untuk dapat menyelesaikan masalah. Siswa sebagai peserta didik tentunya dalam proses belajar, siswa mengalami berbagai permasalahan. Karena dalam teori ini, siswa dituntut menggunakan pikirannya untuk belajar, maka siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Guru lebih mudah mengevaluasi siswa yang memahami materi dan yang kurang paham. Kelemahan teori belajar kognitif. Teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti intelijensi sulit untuk dipahami dan pemahamannya belum tuntas. Guru tidak dapat memprediksi sejauh mana pengetahuan siswa. Guru tidak dapat memprediksi sejauh mana siswa dapat menyelesaikan masalah. Teori konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik didefinisikan sebagai teori pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Teori ini lebih menekankan pada proses daripada hasilnya. Hasil belajar sebagai tujuan dari belajar dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting. Hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang. Dalam proses belajar, siswa harus aktif berpikir, melakukan kegiatan, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Dalam teori konstruktivistik, terdapat kelebihan maupun kelemahannya. Berikut kelebihan maupun kelemahan teori tersebut. Kelebihan teori belajar konstruktivistik. Berpikir, dalam proses pembelajaran, siswa mendapatkan pengetahuan baru. Siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah,
mengembangkan ide, dan membuat keputusan. Paham. Siswa terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih memahami dan mengaplikasikan dalam berbagai situasi. Ingat, oleh karena siswa terlibat langsung dengan aktif, maka akan lebih lama mengingat semua konsep. Dengan pendekatan ini akan membina sendiri kepahaman siswa, dan mereka akan lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperoleh apabila sedang berinteraksi dengan teman-temannya dan guru dalam membina pengetahuan baru. Senang, karena siswa terlibat secara langsung, mereka paham, ingat, yakin, dan berinteraksi dengan orang lain. Maka mereka akan merasa senang belajar dalam membina pengetahuan baru. Siswa dituntut untuk dapat berpikir aktif dalam belajar. Pembelajaran terjadi lebih kepada ide-ide dari siswa itu sendiri. Kekurangan teori belajar konstruktivistik. Dalam teori ini, peran guru sebagai pendidik kurang begitu mendukung. Apabila ada siswa yang pasif, pembelajaran ini tidak cocok untuk siswa yang pasif. Siswa belajar dari konsep dasar, tidak dari kreativitas siswa itu sendiri. Dalam pembelajaran tidak memusatkan pada kurikulum yang ada. Perbedaan antara teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. Perbedaan teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivistik, dan humanistik. Teori belajar merupakan aktivitas yang sangat penting bagi semua orang. Di sekolah, kegiatan belajar dan mengajar terwujud pada proses interaksi antara guru dan siswa. Siswa dengan siswa saat melakukan kegiatan belajar kelompok dan bentuk lainnya. Dalam interaksi tersebut akan terjadi sebuah proses pembelajaran. Ada beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Masing-masing teori mempunyai fokus aspek yang berbeda-beda. Perbedaan ini juga berdampak pada proses belajar mengajar antara guru dan siswa, serta tujuan pembelajaran itu sendiri. Berikut ini perbedaan antara teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivistik, dan humanistik. Teori behavioristik. Teori behavioristik berpandangan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pandangan behavioristik mengakui pentingnya masuk atau input yang berupa stimulus dan keluar atau output yang berupa respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respons dianggap tidak penting diperhatikan sebab tidak bisa diamati dan diukur. Yang bisa diamati dan diukur hanyalah stimulus dan respon. Aplikasi teori ini dalam pembelajaran bahwa kegiatan belajar ditekan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk menggunakan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Penyajian materi pelajaran mengikuti urutan dari bagian-bagian keseluruhan. Pembelajaran dan evaluasi lebih mengutamakan hasil, dan evaluasi menuntut hanya satu jawaban benar. Jawaban yang benar berarti siswa telah menyelesaikan tugas belajarnya. Tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya adalah Thorndike, Weston, Clark Hall, Edwin Gather, dan Skinner. 2. Teori belajar kognitif. Menurut teori belajar kognitif, keterlibatan siswa secara aktif sangat penting. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Tokoh-tokoh teori kognitif adalah Jean Piaget, Ausubel, dan Barner. Menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Sedangkan Brunner mengatakan bahwa belajar terjadi lebih ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasi dan bukan ditentukan oleh usia. Suatu proses belajar akan terjadi lewat tahap-tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Di sisi lain, Ausubel menyatakan bahwa proses belajar terjadi apabila seseorang telah mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru.
Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. 3. Teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik menekankan pada usaha mengembangkan manusia dan masyarakat yang memiliki kepekaan, mandiri, bertanggung jawab, dan mendidik dirinya sendiri sepanjang hayat, serta mampu berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Untuk itu diperlukan layanan pendidikan yang mampu melihat kaitan antara ciri-ciri manusia tersebut dengan praktek-praktek pendidikan dan pembelajaran untuk mewujudkannya. Pandangan kognitif konstruktivistik mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pembelajaran makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Karakteristik pembelajaran yang dilakukannya adalah membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang bersifat fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih luas. Menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan di antara ide-ide atau gagasannya, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan Guru bersama-sama mengkaji pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terdapat bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaian merupakan suatu usaha yang kompleks. Guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Tokoh teori belajar konstruktivistik diantaranya Lev Vygotsky. 4. Teori humanistik. Teori humanistik menitik beratkan tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan diri sendiri, atau dalam kalimat lain, siswa sudah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Aplikasi teori ini dalam kegiatan pembelajaran cenderung mengajak siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Beberapa tokoh penganut aliran humanistik diantaranya adalah dengan konsep tentang 4 tahap dalam belajar, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Hone dan Mumford menggolongkan siswa menjadi 4, yaitu aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Habermas membedakan 3 macam atau tipe belajar, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Bloom and Hartwell dengan 3 kawasan tujuan belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ausubel, walaupun termasuk juga ke dalam aliran kognitif, ia terkenal dengan konsepnya belajar bermakna, meaningful learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.